Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua energi akan menyeimbangkan alam, dari energi Sang Kinasih, Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Mahdi. Karena semua adalah perjalanannya Sang Manusia Sempurna, yang akan menyempurnakan sekaligus menyeimbangkan energi alam, maka berhati-hatilah dan waspada ketika penyatuan energi, maka akan terjadi penyeleksian alam. Semua berlangsung dengan waktu yang ditentukan. Sebab cermin portal telah dibuka, karena langit dan bumi akan mensinkronkan energinya untuk penyeleksian makhluk hidup yang ada. Energi ini semakin besar, sehingga menjadikan sebuah titik medan magnet. Tanpa disadari bahwa mereka sudah menggenapi ramalan Raja Kediri, Prabu Aji Joyoboyo 500 tahun yang lalu, yang bunyinya, banyak orang berebut pepesan kosong, yang berarti, mereka berebut tulang tanpa daging, berebut kursi tanpa pendidikan, yang tidak akan menghasilkan apapun dari yang mereka perebutkan. Maka negeri kita Indonesia Raya akan disibukkan dengan gejolak rakyat yang ditindas oleh wakil rakyatnya sendiri, di mana negeri ini kebanyakan peraturan, persyaratan, kebohongan, dan kerakusan para wakil rakyatnya. Serta sedang mengalami berbagai macam gejolak alam, baik gempa bumi yang siap menggoyangkan segalanya, tanah bergerak, angin yang menari-menari, air yang terus menetes, api yang siap membakar, baik api yang akan membakar di atas tanah, maupun di dalam tanah, serta virus yang asli dari negeri lain yang akan membunuh setiap manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Segalanya itu sedang menuju puncaknya di setiap daerahnya masing-masing, hingga saatnya dari keseluruhan provinsi di Nusantara ini, sebanyak provinsi yang menghadapi gejolak alam di negeri ini akan mengeluarkan status darurat bencana alam, hingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat tak sanggup lagi mengatasinya. Satrio Piningit akan mengembalikan kembalinya ketatanan dunia baru, berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua, tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran, kejayaan. Ibarat roda, maka perjalanan sampai pada stasiun. Berikutnya, kehendak zaman tak bisa dilawan, hanya orang yang bisa mengerti, bagaikan sang raja kehidupan, ksatria. Tugas para kesatria pilihan membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk, goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman, untuk mewujudkan kemakmuran buminya, Ibu Pertiwi.
Satrio Piningit adalah orang yang membawa tugas untuk membuktikan kebenaran Muhammad, yaitu kebenaran Al-Quran, meski di dalam dirinya ada cahaya Nabi Muhammad. Cahaya itu adalah pemberian dari Bapaknya yang tidak terlihat, karena itu dinamakan Mahdi. Mahdi artinya cahaya Muhammad yang diberikan oleh seorang Nabi. Diberikan bukan karena diminta, diberikan karena sudah menjadi suratan tangannya. Perintah Allah yang diturunkan kepada seseorang hambanya yang terpilih. Saat-saat kemunculan Satrio Piningit sudah terasa auranya, terasa pula yang mengharap kehadirannya. Tuntutan kebutuhan zaman akan mendorong kemunculannya. Tak ada lagi yang mampu menghalangi kiprah dan debutnya. Ini sudah siklus. Sesuai harapan, doa dan intuisi para pendahulu, yang sudah bertemu dengan sang terpilih, sang penyelamat, pasti merasa malu luar biasa. Karena setelah bertemu, maka ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata masih belum pantas disebut hamba Tuhan. Sedangkan sebelum bertemu dengan Satrio Piningit, merasa diri sendiri sudah menjadi orang baik dan merasa pantas masuk surga. Tuhan menciptakan segala sesuatu berbeda-beda karena semua spesies, semua makhluk, mempunyai kelebihan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam. Jadilah patriot yang diberkahi alam, bukan yang dimusuhi alam. Alam bersifat belas kasih, maka kejahatan akan bertentangan dengan alam. Kesadaran. Kapan kesadaran itu menuju keheningan? Ada kesadaran yang sudah lama tidak pulang ke rumah untuk sungkem, ada baru sadar bahwa hidup ini adalah restu untuk membenahi diri. Ada baru sadar dari mabuk nikmat duniawi. Kesadaran spiritual akan membuka keberadaan. Sang Pencipta akan membuka pintu kerohanian dan kebebasan dari belenggu yang kita buat sendiri. Menempuh jalan spiritual, jangan tergesa-gesa, mengaku diri sudah mencapai titik maksimal dan super, sehingga bicaranya selalu ingin menggurui yang lain dan merendahkan orang lain. Seolah-olah kita segalanya teruntuk diriku sendiri. Tetap belajar merendah walau harus serendah-rendahnya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tubuh kita tidak ada apa-apanya dan tidak berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.